Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Farhana Anis dengan NIM 10400120154 dari kelas Ilmu Hukum D akan menjawab beberapa pertanyaan terkait final ilmu fikih. Langsung saja, nomor 1, jelaskan pengertian syariah, fikih, dan usul fikih. Nah, secara bahasa, syariah berasal dari bahasa Arab, yaitu syar'ah. Secara bahasa, yaitu artinya jalan yang dilewati untuk menuju sumber air, dalam kata lain juga diartikan sebagai mazhab atau ajaran agama. Nah, sedangkan menurut istilah, syariah adalah semua aturan yang Allah turunkan untuk para hambanya, baik terkait masalah akidah, ibadah, muamalah, adab maupun akhlak, baik terkait hubungan makhluk dengan Allah maupun hubungan sesama makhluk. Selanjutnya, fikih. Nah, secara etimologi atau bahasa, fikih berasal dari bahasa Arab, yaitu fahmu, yang berarti paham. Sedangkan secara terminologi atau istilah, fikih adalah pengetahuan tentang hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf yang diambil dari dalil-dalil terperinci, dan sunnah yang bercabang darinya berupa ijma' dan ijtihad. Selanjutnya, secara bahasa, usul fikih berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu al-usul dan al-fiqh. Al-usul adalah jamak dari kata aslu, yang menurut bahasa artinya landasan tempat membangun sesuatu. Nah, sedangkan menurut istilah, usul fikih adalah ilmu tentang pemahaman kaidah-kaidah dan pembahasan yang dapat mengantarkan kepadanya diperoleh hukum-hukum syariat mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalilnya yang terperinci. Selanjutnya, nomor 2, yaitu jelaskan hubungan syariah, fikih, dan usul fikih. Nah, hubungan antara syariah dan fikih sangat baik dan berhubungan erat satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Hubungan antara syariah dan fikih diibaratkan bahwa syariah itu sebagai bahan atau dasar dalam menghasilkan fikih, sedangkan usul fikih itu merupakan suatu alat atau cara untuk menghasilkan produk fikih tersebut. Selanjutnya, nomor 3, yaitu jelaskan sejarah perkembangan ilmu fikih. Nah, pada sejarah perkembangan ilmu fikih ini mengalami 3 masa periode. Periode pertama adalah pada masa Nabi Muhammad SAW ketika masih hidup. Pada dasarnya, hukum atas suatu perbuatan sudah terbentuk sejak zaman Rasulullah SAW, sejak pertama kali Islam itu hadir. Nah, karena Islam sendiri sejak awal sudah bermuatan akidah, akhlak, dan hukum atas perbuatan manusia. Pada periode ini, Rasulullah yang menjadi satu-satunya rujukan fatwa umat Islam. Hukum-hukum fikih saat itu terdiri dari hukum Allah dan Rasul-Nya dengan acuan Al-Quran dan Sunnah. Jadi, tidak mungkin terjadi selisih pendapat hukum saat itu, karena memang hanya ada satu pemegang otoritas hukum, yaitu Rasulullah SAW saja. Periode yang berikutnya itu periode kedua, yaitu pada masa sahabat Nabi, di mana Rasulullah sudah tidak ada. Nah, bagaimanapun problematika sosial akan terus berkembang dan tentu hukum Islam tidak bisa lepas dari hal ini. Pada periode ini, banyak persoalan-persoalan agama muncul yang tidak ditemui pada saat Nabi masih hidup. Nah, otomatis para sahabat melakukan ijtihad, memutuskan perkara, memberikan fatwa, menetapkan hukum syariat dengan tetap mengacu pada hukum periode pertama. Sehingga produk hukum pada saat itu terdiri dari hukum Allah dan Rasul-Nya, serta fatwa sahabat dan keputusannya yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta ijtihad sahabat. Pada periode ini juga belum ada kodifikasi fikih secara khusus. Selanjutnya, periode ketiga, yaitu periode tabi'in dan tabi'i dan para imam mujtahid. Pada periode ini, bukan hanya periodisasi yang menjadi faktor perkembangan hukum fikih semakin kompleks, tapi juga karena semakin luasnya kekuasaan Islam dan banyaknya pemeluk Islam dari penjuru dunia dengan pluralitas sosial, kultur, dan geografis.
Tentu masalah yang dihadapi umat Islam pada saat itu, terutama para imam mujtahid, lebih serius. Nah, pada akhirnya semua itu mendorong para imam mujtahid untuk memperluas medan ijtihad dan menetapkan hukum syara atas semua peristiwa jurisprudensi Islam serta membuka bahasan dan pandangan baru bagi mereka. Ketetapan hukum pada periode sebelumnya tetap menjadi acuan pada periode ini. Nah, pada periode ketiga ini, hukum-hukum fikih terdiri dari hukum Allah dan Rasul-Nya, fatwa dan putusan para sahabat, fatwa imam mujtahid, dan hasil ijtihad mereka yang tetap bersumber dari Al-Quran, hadis, ijtihad dan para sahabat serta ijtihad para imam mujtahid. Nah, barulah pada periode ini terjadi kodifikasi hukum Islam yang dipelopori oleh Imam Malik bin Anas. Selanjutnya nomor 4 yaitu jelaskan ruang lingkup pembidangan ilmu fikih. Ruang lingkup yang terdapat pada ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Nah, hukum yang diatur dalam fikih Islam itu terdiri dari hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Di samping itu ada pula juga dalam bentuk sah, batal, benar, salah, dan sebagainya. Nah, objek pembicaraan ilmu fikih adalah hukum yang bertalian dengan perbuatan orang-orang mukallaf, yakni orang yang telah akil balik dan mempunyai hak dan kewajiban. Adapun ruang lingkup yang dimaksud meliputi pertama, hukum yang berhubungan antara manusia dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum-hukum itu berhubungan dengan hukum ibadah. Yang kedua, hukum-hukum yang berhubungan dengan muamalat, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik pribadi maupun kelompok dalam segi transaksi finansial. Yang ketiga, hukum-hukum munakahah atau pernikahan yang sering juga disebut dengan hukum kekeluargaan. Hukum ini mengatur manusia dalam keluarga baik awal pembentukannya sampai pada akhirnya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu hukum jinayah atau hukum perdata, yaitu hukum yang mengikat manusia dengan kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Selanjutnya nomor 5 yaitu sebutkan 5 kaidah dalam ilmu fikih. 1. Sesuatu bergantung pada maksud atau niat pelakunya. 2. Keyakinan tidak dapat dihilangkan karena adanya keraguan. 3. Kesukaran atau kesulitan dapat mendatangkan kemudahan. 4. Kemudaratan harus dihilangkan. 5. Adat kebiasaan dapat dijadikan rujukan hukum. Selanjutnya nomor 6 yaitu mengapa kita perlu mempelajari ilmu fikih. Nah, karena ilmu fikih itu merupakan salah satu ilmu yang penting. Nah, sebagaimana yang diketahui bahwa ada 2 sumber hukum utama dalam Islam, yaitu Al-Quran dan hadis yang memiliki yang jumlahnya ribuan. Nah, namun pemahaman manusia tidaklah sempurna, sehingga dibutuhkan penjelasan agar pesan yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis itu dapat dipahami dengan sebenar-benarnya. Nah, melalui ilmu fikih inilah dapat diketahui kandungan setiap dalil syara sekaligus bagaimana menerapkannya di lapangan. Selain itu, fikih sebagai disiplin ilmu dalam agama Islam telah berhasil menjelaskan dengan jelas dan tepat tentang hukum-hukum yang terkandung pada setiap potongan ayat dan hadis yang jumlahnya ribuan. Dengan menguasai disiplin ilmu fikih ini dan mempelajarinya secara mendalam, maka ajaran agama Islam bisa dipahami dengan benar, sebagaimana Rasulullah SAW dahulu mengajarkannya. Oleh karena itu, kita dapat menerapkan kaidah Islam dengan benar, memperluas wawasan tentang Islam, memperkuat ketakwaan, membantu menyelesaikan perkara. Nah, secara Islamiyah itu mengaplikasikan hukum sesuai dengan syariat agama, meningkatkan keimanan dan melindungi diri dari perbuatan dosa. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai pertanyaan-pertanyaan terkait final soal ilmu fikih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.